Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronan Hifnillah. Saya mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2022. Saya kuliah di jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu teori psikologi yang akan dilihat dari sudut pandang Al-Quran. Langsung saja, marilah kita menuju ke inti dari pembahasan. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah salah satu teori psikologi yang cukup terkenal, yaitu teori psikoanalisa, yang mana teori ini dibawakan oleh Sigmund Freud. Nah, sini kita bisa melihat sekilas dari biografi Sigmund Freud, ya, kelahiran tahun 1856, kemudian meninggal di tahun 1939. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep dasar dari psikoanalisa, teori psikoanalisa yang dibawakan oleh Sigmund Freud, yang mana ketika kita membahas teori ini, kita akan selalu teringat pada konsep dari gunung es, ya, konsep gunung es, yang mana teori ini membahas kepribadian ataupun jiwa manusia, yang dikatakan oleh Sigmund Freud bahwasanya keikutsertaan dari kesadaran manusia itu hanya sebagian kecil dari pengaruhnya terhadap keseluruhan dari kepribadian dan jiwa manusia, karena sebagian besarnya adalah dari ketidaksadaran manusia itu sendiri yang menjadikannya sebuah kepribadian maupun jiwa manusia itu sendiri. Kemudian selain itu, teori atau konsep dasar dari teori psikoanalisa ini adalah terbaginya jiwa manusia, kepribadian manusia menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Baik, selanjutnya ke 3 pembahasan ini. 3 kepribadian manusia, id, ego, dan superego. Pertama, id, yaitu adalah sifat dasar manusia yang tidak bisa dirubah, sifat dasar manusia yang mana id ini selalu cenderung ingin menunaikan, ingin melakukan kesenangan, hanya ingin berfokus pada kesenangan, ya, tidak peduli baik itu baik ataupun buruk, ya. Jadi id ini selalu cenderung pada kesenangan yang tentunya dalam kesenangan ini banyak hal-hal yang buruk tentunya. Selanjutnya ada ego, ya, yang tadi bekerja di alam bawah sadar. Makanya ya kenapa manusia itu kadang mereka sering melakukan kesalahan, karena bisa jadi id-nya lebih menguasai dirinya, karena id ini ada dalam alam bawah sadarnya. Selanjutnya adalah ego, bagian dari manusia, yaitu yang sifat manusia yang bekerja di bawah sadar manusia, ya, di alam sadar manusia, yang mana kita menggunakan ego ini, ya, kita gunakan biasanya untuk berpikir secara rasionalistis dan realistis, ya. Jadi ketika kita bisa melatih ego ini, maka kita bisa mengendalikan kapan kita bisa mencegah id kita. Ya, kemudian yang terakhir ada superego, yang mana biasanya superego ini juga dikatakan sebagai hati nurani, karena cenderung kepada hal kebaikan. Akan tapi juga terlalu banyak ataupun terlalu mendominasi superego itu bisa menjadikan diri kita pasif, karena ya kita apa-apa pasti selalu terlalu berhati-hati. Jadi pentingnya kita bisa mengendalikan antara id dan superego ini, yaitu jika kita bisa melatih ego kita. Baik, itu adalah konsep dasar dari teori psikoanalisa. Lantas bagaimana Al-Quran memandang teori ini? Baik, sebelumnya kita akan membahas
bagaimana Al-Qur'an ataupun bagaimana jiwa itu dalam sudut pandang Al-Qur'an. Ya, di sini sebenarnya Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan, banyak sekali menggunakan term-term dalam bahasa Arab yang memiliki makna jiwa, ya, yang berarti jiwa. Ya, di antaranya di sini ada ar-ruh, kemudian ada juga an-nafs, kemudian ada al-qalbu dan juga al-fuad, yang mana semuanya ini berarti jiwa. Lantas apakah dengan kita mempelajari hal-hal tentang jiwa dalam Al-Quran kita bisa sepenuhnya mengerti tentang jiwa manusia? Tentunya tidak, karena Al-Quran sendiri, Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum bihi minal ilmi illa qalila. Yang artinya dan tatkala mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad mengenai ruh ataupun jiwa, maka katakanlah bahwasanya ruh atau jiwa itu adalah urusan Rabb mereka, ya, urusan Tuhanku. Maka tidaklah diberikan kepada kalian suatu ilmu tentang jiwa manusia ini kecuali hanya sedikit. Jadi apa-apa yang bisa dicapai ilmu pengetahuan baik dalam Al-Quran maupun melalui teori umum, jiwa manusia yang bisa kita pelajari hanya sedikit. Makanya kita tidak akan bisa sepenuhnya mengerti tentang jiwa manusia karena hal itu adalah urusan dari Tuhan. Kita tidak bisa sepenuhnya mencampuri urusan tersebut. Tapi kita bisa sedikit mempelajarinya, yang mana hal sedikit ini ternyata bisa sangat sekali membantu kita. Ya, baik, sekarang kita akan melanjutkan kepada bagaimana teori psikoanalisa ini jika dihubungkan dengan Al-Quran. Baik, yang pertama dari teori psikoanalisa tadi ada yang namanya id, yang yaitu sifat dasar manusia yang cenderung kepada hal-hal kesenangan belaka dan juga kepada keburukan. Nah, Al-Quran sendiri telah menjelaskan dalam salah satu ayat, ya, disebutkan ayatnya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran pun juga menegaskan bahwa sesungguhnya jiwa ini cenderungnya kepada hal-hal yang buruk, ya, cenderung kepada hal-hal yang buruk. Ini sangat sesuai sekali dengan teori dari Sigmund Freud, teori psikoanalisa yaitu id. Jadi bisa kita artikan bahwa id dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai nafsu amarah, yaitu nafsu yang senantiasa selalu berusaha atau selalu ingin sesuatu yang buruk. Itu adalah nafsu amarah, ya, amaratun bisu. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya ego. Nah, yang ego ini dia selalu berperan menjadi penengah antara id dan superego tadi, ya, yang mana kalau terlalu mendominasi id kita akan cenderung kepada hal-hal yang buruk, kan, tapi juga ketika terlalu dominasi superego pun kita akan pasif, kita tidak bisa bebas dalam bergerak. Nah, jika dalam Al-Quran ada namanya nafsul lawamah, salah satu ayatnya ada dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafs, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yang mana di sini nafsul lawamah adalah nafsu yang sebenarnya bisa dikatakan pertengahan, ya. Ya, yang mana kita perlu untuk bisa mengendalikan nafsu lawamah ini. Karena ketika kita tidak bisa mengontrolnya, nafsu lawamah justru akan cenderung kepada nafsu amarah, karena nafsu amarah tadi menjadi sifat dasar bagi manusia. Maka kita harus bisa melatih nafsu lawamah sehingga bisa menjadi nafsu yang positif. Nah, jadi kita bisa menyamakan ego dalam teori psikoanalisa dengan nafsu lawamah dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada superego dalam teori psikoanalisa, dan juga Al-Quran telah menjelaskan seperti halnya superego yang mana dikatakan juga sebagai hati nurani. Kalau dalam Al-Quran ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah, yang mana selalu cenderung kepada ketenangan. Nafsul mutmainnah dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, ya, dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Ya, yang mana jadi kita bisa menyamakan antara superego ini, ya, yang hati nurani dengan ketenangan jiwa, nafsul mutmainnah. Baiklah, jadi dari beberapa teori, konsep dasar dari teori psikoanalisa ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ribuan tahun yang lalu Al-Quran pun telah menjelaskan, ya Allah pun telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya ilmu tentang jiwa ini sudah ada sejak dahulu gitu. Ya, jadi bahkan banyak dari keilmuan-keilmuan umum saat ini ternyata ketika beberapa ilmuwan meneliti ataupun membaca Al-Quran, ternyata apa yang diteliti oleh mereka sudah ada sejak dahulu di dalam Al-Quran. Maka hendaknya ketika kita sudah mengetahui hal ini, menjadikan diri kita semakin mantap dengan keyakinan kita, dan juga kita bisa juga memperdalam keilmuan kita tentang hal-hal umum seperti tadi ilmu jiwa, ilmu sosial, kemudian mungkin ranah kepada ekonomi dan lain sebagainya, karena dalam Al-Quran pun ya membahas tentang hal-hal keduniawian, ya, sebagaimana Allah terangkan bahwasanya kita harus memperhatikan akhirat kita, tapi juga jangan lupa bagian kita dalam dunia, karena kita sendiri masih hidup di dunia gitu. Maka setelah mengetahui hal ini, hendaknya kita menjadi semakin yakin, semakin ingin terus mempelajari Al-Quran, dan juga tidak merendahkan ilmu-ilmu umum, ya, karena Al-Quran pun sangat menjelaskan secara detail beberapa hal tentang keilmuan-keilmuan umum, baik fisika, biologi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.